Kali ini kita akan pelajari bagaimana cara mendesain base plate ya. Ini ada contoh soal yang kita akan kerjakan. Kita punya kolom dengan ukuran W12 kali 96. Kemudian ada pedestal yang terbuat dari beton dengan ukuran 24 kali 24. Kemudian untuk mutu betonnya itu 3 KSI. Sedangkan untuk base plate yang kita gunakan mempunyai nilai FY 36 KSI. Kemudian untuk base plate ini digunakan untuk menumpu gaya aksial sebesar 700 kips. Nah, yang pertama eh, dalam mendesain base plate itu kita tentukan eh, kebutuhan atau kebutuhan kekuatan yang dibutuhkan atau required strength ya. Jadi di sini diketahui dari soal nilai PU adalah 700 kips. Jadi ini adalah kekuatan yang minimal yang diperlukan untuk mendesain base plate. Setelah kita dapatkan required strength, kita bisa tentukan luas base plate yang dibutuhkan. Itu rumusnya adalah kalau kita punya nilai FC aksen, itu nilainya adalah 3 KSI ya. Kemudian nilai faktor reduksi, itu kita punya pakai 0,65. Nah, di sini nilai A yang dibutuhkan atau luasan base plate yang dibutuhkan adalah nilai PU dibagi dengan nilai dari faktor reduksi kali 0,85 FC aksen. Nah, di sini kita bisa langsung hitung nilai PU-nya adalah 700, kemudian dibagi 0,65, 0,85 dibagi 3. Nah, sini kita dapatkan luasan area yang dibutuhkan adalah 422,32. Nah, kita sudah dapatkan kebutuhan luasan yang dibutuhkan untuk base plate. Sekarang kita tentukan ukurannya atau dimensi dari base plate. Kita ambil dimensi yang paling optimum, yaitu nilai N dan nilai B, dari panjang sama lebar dari base plate ya. Ini adalah dimensi dari base plate, nilai B dan nilai N. Untuk menentukan dimensi dari base plate, kita harus tahu nilai D dan juga nilai BF dari profil yang akan kita gunakan atau profil dari kolom. Nah, untuk itu kita harus lihat di tabel. Pertama kita lihat profilnya W12 kali 96 ya. Nah, ini kita dapatkan W12 kali 96. Di sini kita dapatkan nilai D-nya itu adalah 12,7, sedangkan nilai BF-nya 12,2. Nah, ini ya 12,2 sama 12,7. Ya, kembali lagi ke sini. Jadi D-nya tadi 12,7, sedangkan BF-nya 12,2. Setelah itu kita cari nilai delta. Ini sebuah rumus ya. Nilai delta adalah 0,95D dikurangi 0,85 BF dibagi 2. Kita langsung hitung 0,95 kali D.
Ini rumusnya 0,8 ya, kan 0,85. Nah, di sini kita dapatkan nilainya 1,15. Setelah itu kita bisa cari nilai N. Dan nilai N itu rumusnya adalah akar dari delta atau akar dari A yang dibutuhkan ditambah delta. Ini kita dapatkan nilainya adalah 21,7. Nah, ini angkanya tidak bagus ya. Jadi kita bisa bulatkan ke atas. Jadi kita bisa pakai nilainya adalah 22 inch untuk nilai N-nya. Kemudian untuk nilai B itu kita bisa dapatkan dari A required dibagi dengan nilai N. Jadi tadi 422,32. Nah, jadi ini kita bisa pakai dari A required dibagi nilai N. Jadi kan A required itu adalah 422,32 dibagi 22 ini. Ketemunya adalah sekitar 19,2 inch. Jadi ini juga angkanya kita bisa bulatkan ke atas menjadi nilainya adalah 20 inch. Jadi kita sudah dapatkan nilai nilai N sama nilai B. Nilai N-nya adalah 22 inch dengan nilai B-nya 20 inch. Sekarang kita hitung tebalnya. Untuk menghitung tebal, pertama adalah kita cari nilai M kecil. Itu rumusnya adalah N minus 0,95 D dibagi 2. Nah ini ya kita hitung nilai N. Dari nilai N itu kita dapatkan nilainya 22 dikurangi 0,95 kali D. Kita dapatkan 4,97. Kemudian nilai N kecil, ini juga sama, nilainya adalah B dikurangi 0,85 BF dibagi 2. Ini kita dapatkan nilainya 5,12 inch. Setelah itu kita cari nilai ini ya, apa? BP. Ini rumusnya adalah faktor reduksi dikali 0,85 kali FC aksen kali A.
Jadi ini kan kalau kita lihat faktor reduksinya ada 0,05, kemudian dikali dengan 0,85, dikali FC aksanya 3, 3 KSI ya, dikali nilai A. Nilai A ini adalah nilai B dikali N, yaitu B ini dikali nilai N yang kita gunakan, yaitu nilai 20 kali 22. Nah, ini kita dapatkan 729,3. Setelah itu kita cari nilai X. Nilai X ini adalah nilainya 4 kali D kali BF dibagi D plus BF kuadrat, BF kuadrat ya, BF kali PU dibagi PP. Ini rumusnya ya, untuk mendapatkan nilai X. Nah, ini kita dapatkan, kalau kita hitung, kita dapatkan nilai 0,96. Nah, setelah itu kita cari nilai lambda. Nilai lambda itu adalah 2 kali akar X, 2 kali akar X dibagi 1 plus akar 1 minus X. Nah, ini kalau kita hitung, kita dapatkan nilai lambda adalah 1,63. Nah, nilai lambda ini tidak boleh lebih dari 1. Maka kita bisa pakai nilainya yang maksimum, yaitu nilainya 1. Jadi nilai lambda ini apabila lebih dari 1, maka kita gunakan nilai lambdanya adalah 1. Setelah itu kita hitung lambda n. Rumusnya sama, 1 dibagi 4 kali lambda akar dBF. Nah, ini hasilnya adalah kita dapatkan 3,119. Kemudian kita lanjutkan. Setelah itu kita bisa ambil nilai, kita dapatkan nilai L. Nilai L ini adalah nilai maksimum dari nilai M, N, dan lambda N. Jadi kita dapatkan nilai L-nya itu adalah yang paling besar, yaitu nilai N-nya ini. Nah, ini nilai maksimum dari nilai M, nilai N, dan juga nilai ini ya, lambda N. Nah, kita dapatkan nilainya yang paling maksimum adalah 5,12. Nah, setelah itu kita tahu ya nilai FY itu adalah dari soal kita dapatkan nilai FY-nya dari 36 KSI. Nah, di sini kita bisa langsung dapat nilai T minimum atau tebal minimum.
Rumusnya adalah nilai L dikali akar 2 nilai PU, kemudian dibagi faktor reduksi nilai FY sama nilai B sama N. Nah, ini hasilnya adalah 1,6 inch. Ini kita bisa bulatkan ke atas, kelipatannya seperempat ya misalnya. Kita buat 1,75 inch atau 1,3/4 inch. Nah, jadi kita sudah dapatkan dimensi base plate-nya, yaitu dengan tebal 1,75 inch. Kemudian untuk dimensinya eh, 22 kali 20 inch. Oke, sekian untuk perhitungan base plate.